Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Hari ini kita akan masuk ke materi berkenaan dengan perlindungan masyarakat. Jadi gitu ya, ini adalah bagian dari hukum administrasi negara. Nah, hukum itu memang secara esensialnya kan diciptakan untuk masyarakat untuk melindungi orang yang ada hidup di dalamnya gitu ya. Jadi ada istilah ibi societa ubi ius, di mana ada masyarakat, disitulah ada hukum. Demikian juga dengan hukum administrasi negara. Nah, hukum administrasi negara ini hadir untuk melindungi warga negara dari tindakan atau keputusan pemerintah yang mana mungkin bisa jadi melanggar aturan atau melampaui kewenangannya. Jadi, dalam konsep negara hukum, setiap tindakan pemerintah itu harus berdasarkan pada asas legalitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas legalitas berarti tindakan pemerintah itu tidak bisa semerta-merta dilakukan, tapi dia harus punya landasan hukum yang kuat. Sedangkan asas umum pemerintahan yang baik, ada beberapa asas gitu juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, misalnya seperti transparansi, terus atau keadilan. Nah, itu adalah asas-asas yang harus dipatuhi. Nah, cuman gitu ya, dalam prakteknya kan memang ada kali gitu ya, ada kalanya terjadi apa yang disebut dengan perbuatan melawan hukum oleh penguasa, PMHP, atau bahasa Belandanya itu onrechtmatig overheidsdaad. Ini terjadi ketika pemerintah melakukan tindakan, baik itu berupa keputusan tertulis maupun misalnya tindakan faktual atau nyata di lapangan, yang mana bertentangan dengan peraturan, terus bisa jadi melanggar hak subjektifnya warga negara, atau tidak sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Nah, kalau misalnya terjadi hal demikian, bagaimana bentuk perlindungan yang bisa didapatkan oleh masyarakat gitu ya. Secara garis besar gitu ya, perlindungan tuh bisa dua, bisa internal dan juga bisa eksternal. Kalau perlindungan internal itu dilakukan melalui administrasi di lingkungan pemerintahan itu sendiri. Jadi kalau misalnya ada yang merasa dirugikan oleh sebuah keputusan, itu dapat mengajukan keberatan kepada pejabat yang mengeluarkan putusan tersebut. Jadi ada proses yang namanya banding administratif kepada atasan dari pejabat yang bersangkutan. Ini jadi langkah awal gitu ya, langkah yang cepat untuk mengoreksi sebuah kekeliruan secara mandiri. Nah, selain misalnya tadi ada banding administratif untuk internal, untuk eksternal itu juga ada lembaga-lembaga yang memfasilitasi. Salah satunya misalnya adalah ombudsman. Ombudsman berfungsi sebagai pengawas pelayanan publik yang bertugas memeriksa adanya kemungkinan maladministrasi, misalnya penundaan dari suatu pengajuan atau misalnya penyimpangan prosedur, atau misalnya juga sikap tidak kompeten dari aparatur negara. Nah, ombudsman ini bekerja untuk memastikan bahwa standar pelayanan publik dipenuhi dan hak-hak warga negara tetap terjaga melalui rekomendasi yang sifatnya mengikat. Kalau misalnya sengketanya belum terselesaikan, masyarakat punya hak konstitusional yang dirugikan gitu ya. Ini dia bisa bawa ke ranah peradilan. Jadi bisa ke Peradilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Jadi PTUN itu punya kompetensi absolut atau mutlak untuk memeriksa, memutus, serta menyelesaikan sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Keputusan tadi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Jadi tujuan utama dari PTWN itu untuk memberikan pengayoman kepada masyarakat dari adanya kemungkinan tindakan kesewenang-wenangan penguasa serta memastikan administrasi negara tetap berjalan menurut hukum, efektif, dan efisien. Jadi lewat PTWN nanti berperkara kalau misalnya diputuskan memang terbukti melakukan kesalahan, nah jadi dapat dimintakan pembatalan dari sebuah keputusan yang dianggap cacat hukum. Jadi memohon pemerintah agar melakukan tindakan tertentu juga hingga pemulihan hak-hak yang telah dirugikan. Nah, dengan memahami mekanisme perlindungan hukum ini gitu ya, jadi bukan hanya penting buat orang-orang yang menempuh pendidikan hukum saja, tapi masyarakat pada umumnya. Dengan pengetahuan ini, kita nggak perlu ngerasa lemah atau ngerasa putus asa di hadapan kekuasaan, karena hukum telah menyediakan pagar pelindung dan juga jalan keluar bagi setiap ketidakadilan yang bisa saja terjadi. Semoga pembahasan kali ini bisa menambah wawasan dan memahamkan betapa pentingnya keseimbangan antara kewenangan pemerintah dan juga perlindungan hak-hak masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.